today? I hope you are great. Amen. Now we want to praise and worship God. But before it, let's pray together. We thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for everything in our heart, Jesus. Please, God, send your Spirit upon us so that we can experience your presence in our life, Jesus. Thank you, Father. And now we want to praise and worship you. We surrender our life to your holy hand. This is our prayer. In the name of Jesus Christ we pray. Hallelujah. Amen. So guys, now we want to praise God. We want to say that Jesus is our sign. Amen. Let's lift this song together. Sign, Jesus, sign. Lord, Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness hiding. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, Lord. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness hiding. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Lord, the light. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness hiding. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Stand for your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill his land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersuah bertemu dengan saudara yang hebat-hebat, khususnya jemaat GBI Apia, dimanapun saudara berada, ya, dan juga ya, orang-orang percaya yang mungkin singgah mampir di channel ini, ya, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke, demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei, Timor Leste, Taiwan, Hong Kong, Jepang, India, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of GBI Apia on the program of Morning Devotion. Selamat datang di channelnya GBI Apia dalam program Renungan Pagi. Tentu doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.
Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau baik. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu, karena kami tahu firman-Mu sungguh hebat dan berkuasa. Dan biarlah kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, kembali akan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, luar biasa pada pagi hari ini. Saudara, ya pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah topik ya kaitannya dengan pemberitaan Injil Damai Sejahtera, saudara ya. Karena setiap orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Amin, saudara ya. Termasuk saudara juga, saya juga, kita semuanya, saudara ya. Mau apapun situasinya, saudara, Injil tetap diberitakan. Namun, saudara, dalam pemberitaan Injil juga, saudara, ya, itu jangan dibayangkan, wah, enaknya saja, saudara. Kadang-kala saudara juga bisa ditolak oleh orang-orang yang tidak menyukai Injil, saudara, bahkan dijebloskan, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitabnya dari Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, ini perikop ini berbicara tentang Paulus di penjara di Roma, ya. Ayat 13 di sana dikatakan demikian. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku di penjara karena Kristus. Saudara, kalau di penjara karena Kristus jangan malu, saudara. Justru bangga, saudara. Mengapa? Karena ini bagian daripada kasih karunia, anugerah, dan tidak semua orang mendapatkannya, saudara. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, lalu ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut, saudara. Itulah pentingnya mengapa kehidupan rohani kita ini terus harus diisi oleh firman Tuhan, saudara. Kadangkala, saudara, ya, everything can happen beyond our imagination. Segala sesuatu yang bisa terjadi, saudara, di luar pemikiran kita, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saudara, ya, karena musuh kita bukanlah manusia, saudara. Ketika Injil Damai Sejahtera diberitakan, ada satu pribadi, ada satu utuh yang tidak suka Injil Damai Sejahtera itu diberitakan, saudara. Ya, sebagaimana dicatat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penguluh-penguluh, roh-roh jahat yang ada di udara, saudara. Ini berbicara tentang peperangan rohani. Artinya apa, saudara? Ketika kita memberitakan Injil Damai Sejahtera kepada non-believers, orang yang belum mengenal Yesus, saudara, ya, iblis itu tidak suka, saudara. Mengapa? Ya, karena orang itu akan mengalami pelepasan. Orang itu akan memperoleh hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Ya, karena Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara. Iblis tidak senang kalau saudara menerima kehidupan dan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, saudara. Nggak senang, saudara. Ya. Nah, untuk itu, saudara, ya, kita harus berperang, saudara. Nah, bagaimana cara kita berperang, saudara? Kalau kita buka dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat 5, di sana dikatakan, memang kami masih hidup di dunia ini, tapi cara-cara kami berperang bukanlah dengan cara-cara duniawi, melainkan cara-cara ilahi yang diperlengkapi oleh senjata Allah. Artinya apa, saudara? Ya, tentu kita tidak menggunakan cara-cara duniawi, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berperang dengan cara-cara ilahi. Saudara, bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, doa. Doa, saudara. Yang kedua, doa, saudara. Yang ketiga, doa lagi, saudara. Yang keempat, doa lagi, saudara. Yang kelima, doa, saudara. Doa. Ya, seterusnya, saudara, berdoa. Nah, untuk itulah pagi hari ini, saudara, kita memberikan waktu kita barang setengah jam, saudara, untuk berdoa, bersekutu, saudara, having fellowship with the Lord.
Amin, saudara. Ya, pentingnya doa, saudara. Ya, nah itu saudara ya. Oleh karenanya, ya saya mengajak saudara untuk sejenak ya kita bisa berfellowship untuk kita bersama-sama bersekutu, saudara, melepaskan kuasa doa supaya setiap ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mengikat siapa saja itu dibebaskan dan Injil dapat diberitakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara ya, luar biasa. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, setiap orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil, sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 12, pasal 28 maksud saya, saudara. Ini karena semangat kali, saudara, ya, sampai lidahnya kepleset, saudara. Ya, ayat 19 sampai ayat 20, ayat 19 di sana dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 12. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, end time. Luar biasa, saudara. Jadi saudara saya, kita semuanya disuruh pergi, saudara. Ya, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Jangan pernah saudara berpikir ketika saudara pergi untuk memberitakan Injil damai sejahtera, Tuhan tidak menyertai saudara. Oh no, Tuhan menyertai saudara. Amin, saudara. Ya, ini penting, saudara. Ya, karena pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas gembala saja, bukan hanya tugas pendeta saja, bukan hanya tugas guru sekolah minggu saja, tapi semua orang percaya. Saya percaya kalau semua jemaat-jemaat yang ada di GPI Apia, baik yang ada di GPD Polonia, GPI Cemara, Setiabudi, Binjai, Stabat, ya, kalau kita mau bahu-membahu memberitakan Injil damai sejahtera ini, saudara, saya yakin, saudara, ya, wow, GPI Apia ini akan getting bigger, akan menjadi lebih besar dan besar. Nama-nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Amin, saudara. Ya. Ya, nah, saya berharap saudara juga bisa men-share, membagikan renungan pagi ini kepada sahabat-sahabat kita, ya, siapa saja, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Ya, ini penting, saudara. Ya. Lalu pertanyaannya, saudara, ya, tadi kan kita diperintahkan ya untuk memberitakan Injil damai sejahtera, saudara. Ya, pergilah. Nah, disuruh pergi, saudara. Ya, saudara siap nggak disuruh pergi oleh Tuhan, saudara? Kok ketawa? Ya, untuk abad 21 ini, saudara, ya, karena ada teknologi, saudara, nah kita nggak harus pergi, saudara. Ah, itu benefitnya, saudara. Itu keuntungan manfaat yang kita peroleh dengan adanya teknologi, sebagaimana kita lakukan pada pagi hari ini, saudara. Kita nggak perlu pergi, kita nggak perlu meninggalkan gereja, kita nggak perlu meninggalkan keluarga, saudara. Kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita, saudara, ya, tapi kita pakai teknologi seperti YouTube yang sedang kita gunakan, saudara, untuk memuliakan Tuhan dalam pemberitaan Injil damai sejahtera ini, saudara. Ya, itulah manfaatnya, saudara. Tapi kita juga harus menguasai, saudara, karena ada rambu-rambunya, saudara. Nah, itu ya. Kalau enggak nanti seperti Rasul Paulus, saudara, saudara siap dijebloskan dalam penjara. Kan kayak gitu ya. Kenapa dijebloskan dalam penjara? Ya, kalau zamannya Rasul Paulus jelas, saudara, ya, karena pemerintah di mana Rasul Paulus memberitakan Injil damai sejahtera itu, saudara, enggak suka gitu ya. Tapi dalam konteks Indonesia, saudara, nah itu perlu, saudara, ketika kita memberitakan Injil damai sejahtera, khususnya di sosial media, apakah itu YouTube, Facebook, atau apapun itu, saudara. Nah, itu perlu untuk kita pedomani, saudara. Ya. Nah, nanti saya akan cerita dari aspek hukumnya, saudara. Ya, sedikitlah dari saya, ya. Saya mau bagikan supaya bagaimana kita memberitakan Injil damai sejahtera, tapi kita tidak dijebloskan
oleh orang lain, saudara, ya, yang merasa tidak senang kepada kita ke dalam penjara, kan seperti itu, saudara, ya. Nanti saya akan bahas itu sedikit saja, ya. Tapi, nah, bagaimana supaya kita jangan di penjara, saudara? Nah, mari kita ikuti teladan Rasul Paulus juga, saudara, karena dia yang punya pengalaman, saudara, ya. Tentu ketika dia dijebloskan, saudara, dia kan mikir juga, saudara, bagaimana supaya jangan kita dijebloskan. Tentu dia pasti mengevaluasi model penginjilannya kepada tim-tim yang bersama dengan dia, saudara. Nah, maka pagi hari ini, saudara, Rasul Paulus itu memberitakan tentang 5 hal, ya, sebagai penginjil, khususnya kita yang ada di sosial media, saudara, ya, supaya kita aman, saudara, ya. Jadi jiwa dimenangkan, tapi kita tidak harus mendekam di penjara, saudara, ya, jangan sampai, ya. Amin, saudara, ya. Nah, yang pertama, saudara, dapat menyelesaikan diri. Itu yang pertama, saudara, ya, dapat menyelesaikan diri. Ini ayat-ayatnya panjang sekali. Nanti sisanya saudara sendiri yang baca di rumah, ya. Dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayat 27, ya. Saya baca ayat 19 sampai ayat 20 saja, ya. Di sana dikatakan demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, saudara, ya, kita harus melakukannya dengan cara kontekstual, saudara. Ya, kita harus menyesuaikan diri, saudara. Ya, bagaimana supaya keberadaan kita itu, saudara, atau program-program kita itu juga bisa diterima oleh semua kalangan, saudara. Nah, ini, saudara, itu yang pertama, ya. Ini nasihat dari Rasul Paulus, saudara, ya. Nah, tentu sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, ini hasil evaluasi dia lah, saudara, ya. Lalu yang kedua, saudara, ya, hindari soal-soal yang dicari-cari. Maksudnya jangan berdebat dalam memberitakan Injil, saudara. Nah, saya tidak bermaksud, ya, ingin underestimate, ya, merendahkan pelayanan para apologet, saudara, ya. Kalau saudara tidak punya talenta untuk berapologet, ya, saya pikir, ya, baiknya memberitakan Injil saja. Nah, gitu, ya. Beda dengan apologet, ya. Nah, kalau apologet itu, ya, memang mereka adalah apokat-apokat, pengacara-pengacara Injil, saudara, ya, yang menguasai, ya, saudara, bagaimana mereka membela iman Kristen yang diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai Injil, saudara. Nah, itulah para apologet, ya, dan pelayanan mereka memang itu, saudara, ya, khususnya, ya, dari kaum Kedar Nebayot, saudara, tidak menyukai Injil, saudara. Nah, itu seringkali kan, saudara, ya, itu menghina, menista, saudara, menodai, saudara, ya, kekristenan, ya. Contoh seperti Ustadz Uwas, saudara. Saudara, ya, mungkin saudara juga lihat videonya, saudara, ya. Ya, dia katakan di salib itu ada jin kafir, saudara. Nah, gitu. Nah, ini kan harus dijawab, saudara, oleh para apologet itu, ya. Nah, kalau saudara nggak memahami, ya jangan dijawab, biarkan saja itu kita berikan kepada para apologet karena mereka yang ahli di bidang itu. Nah, lalu, saudara, ya, bagaimana serangan-serangan para ustadz mualaf juga, saudara, yang menistakan, menghina agama lama mereka. Contoh Yahya Waloni, saudara, bagaimana dia berkata bahwasanya Injil itu palsu, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, saudara, ya, bahkan menantang para pendeta, saudara, ya. Nah, ini, saudara, ya. Nah, apakah kita harus menjawabnya, saudara? Kalau saudara tidak punya talenta untuk menjadi apologet, kembali saya katakan tak usah, ya, biarkan saja. Nah, itu, saudara, ya. Mengapa, saudara? Itu tadi poin yang kedua. Hindari soal-soal yang dicari-cari, maksudnya jangan berdebat dalam memberitakan Injil, saudara. Nah, itu, ya. Jadi kita beritakan aja, saudara, ya, Injil kita. Tak usah ngutip-ngutip ayat-ayat orang lain, saudara. Karena di Injil itu sudah cukup resource-nya, sumbernya, saudara, untuk membuat saudara semakin bergairah dengan Tuhan. Amin, saudara, ya. Lalu yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga,
Jangan memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi beritakan dengan maksud baik dan kasih. Nah itu saudara, ya. Ini yang perlu dipahami, saudara. Ya. Jadi jangan memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ya. Jadi tak usahlah saling membenci, saling bertengkar antara gereja A, gereja B, antara jemaat A, jemaat B, ya tidak. Ya. Harus penuh dengan kasih, saudara. Nah, sebagaimana dicatat dalam Filipi 1 ayat 15, 16, dan 17. Saya akan baca buat saudara. Ayat 15 di sana dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah ini saudara ya. Jadi ini nasihat Rasul Paulus saudara ya buat jemaat pada waktu itu, dan ini juga buat saudara saya, kita semuanya. Amin saudara. Beritakanlah Injil dengan kasih saudara ya. Lalu yang keempat saudara ya, bagaimana kita memberitakan Injil supaya diterima oleh halayak ramai saudara. Maka yang keempat itu harus berhikmat, saudara. Sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus 9 ayat 26, ayat 27, saudara. Ayat 26 di sana dikatakan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya self control, saudara. Ya, harus menguasai diri, saudara. Ya, apalagi saudara ya memberitakannya di sosial media, saudara. Wah, ya. Wah, luar biasa kalau di sosial media, saudara. Serangan-serangannya sangat dahsyat dari seberang sana, saudara. Ya, apakah saudara harus membalasnya? Saudara, Rasul Paulus katakan, you need wisdom. Saudara butuh hikmat. Nah, gitu, saudara. Jadi jangan sembarangan lepaskan pukulan-pukulan kepada musuh, saudara. Enggak. There is a time, ada waktunya. Nah, gitu saudara. Ya, nah tentu ya kita harus membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan dan dengan dengaran dengan suara Roh Kudus. Amin saudara ya, supaya nggak masuk penjara. Itu maksudnya saudara. Ya, iya kan saudara ya, ya atau bisa diterima saudara. Pesan sampai orang bertobat. Nah, nama Tuhan ditinggikan. Amin saudaraku ya. Lalu saudara, yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya kita memberitakan Injil, diterima, lalu orang tobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara tidak harus masuk penjara. Saudara. Nah kalau Rasul Paulus itu kan, dia memang siap mentalnya semua, saudara. Mau diapain, dikebuki, masuk penjara, saudara. Ya, dia siap saja, saudara. Nah kan seperti itu. Ya. Nah, mari saudara, ya. Yang kelima itu di sana dikatakan, lakukan kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia untuk supaya terkenal. Nah ini juga ada, saudara ya, orang memberitakan Injil supaya terkenal, saudara ya. Nah kan kayak gitu, wah dijauhkanlah dari kehidupan kita, saudara. Ya, bukan Yesus yang kita beritakan menjadi senternya, saudara, tapi diri kita yang kita beritakan, saudara ya. Ya, itu dilarang oleh Rasul Paulus, saudara ya, karena di sana dikatakan lakukanlah kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia, untuk supaya terkenal dan populer dalam memberitakan Injil, saudara. Nah ini ya, jauhkan itu dari kehidupan kita, saudara. Tuhan yang ditinggikan, tapi kita yang semakin merendahkan diri, saudara. Amin, saudara ya. Nah, sebagaimana dicatat dalam Galatia 1 ayat 10, saudara ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas ini, saudara. Amin, saudara. Ya. Ini yang menjadi panduan kita, saudara. Ya, khususnya di dalam pemberitaan Injil di sosial media ini, saudara. Tadi di awal saya janji, dalam konteks Indonesia, saudara, menyampaikan pandangan, memberitakan Injil, saudara, itu dilindungi oleh undang-undang. Benar, saudara? Dilindungi oleh undang-undang, saudara. Ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, saudara,
itu mengatur tentang kehidupan beragama. Ya. Nah, negara, saudara, itu memberikan rambu-rambu untuk kita taati. Ya. Nah, untuk informasi saudara, di dalam pemberitaan Injil ini, saudara, itu diatur. Ya, pertama itu, saudara, di pasal 156A KUHP. Nah, ini, saudara, pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saudara. Ya, ini penting, saudara. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama. Ini yang saya sampaikan tadi, saudara. Ya, nah ini, saudara. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, saudara, itu muncul, ya, itu ada, saudara, untuk mengatur kehidupan beragama karena memang pada waktu itu dan presidennya adalah Soekarno, saudara. Karena pada zaman itu banyak timbul aliran-aliran kepercayaan yang menurut saudara kita Islam itu keluar dari akidah-akidah Islam, maka perlulah ditertibkan, saudara. Nah itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 PNPS, saudara, tahun 1965, dan itu disisipkan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi barang siapa yang melakukan penistaan, penodaan agama, maka akan dijerat oleh pasal 156A, hukumannya 6 tahun, saudara. Nah ini, saudara, 6 tahun, saudara. Ya. Jadi sebenarnya undang-undang ini atau pasal 156A, saudara, sebenarnya 156A, 156.7, saudara. Ya, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saudara. Tujuannya bagus, saudara. Tujuannya bagus untuk mengatur bagaimana hidup menurut agama. Tapi dalam implementasinya, nah ini saudara, ya, saya nggak nakut-nakuti saudara, tapi ya kita perlu berhikmat juga, saudara. Ya, dalam implementasinya dan menurut kajian secara ilmiah, saudara, nah undang-undang ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, saudara. Ya. Dan dari hasil penelitian, saudara, ya, hasil penelitian itu, nah undang-undang ini, saudara, itu tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Nah ini sudah dikaji oleh banyak orang, saudara. Dan oleh karenanya banyak yang minta supaya undang-undang ini, pasal ini dihapus, saudara, atau paling tidak direvisi supaya tidak multitafsir. Nah itu makanya ini penting saya sampaikan supaya kita berhati-hati, saudara. Ya, apalagi saudara bukan orang hukum, nggak ngerti itu. Nah ini ya, karena hukumannya itu 6 tahun penjara, saudara, ya. Dan itu yang dialami oleh Yahya Waloni, itu juga yang dialami oleh Muhammad KC, saudara, ya. Lalu yang kedua, saudara, yaitu Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2, saudara. Nah itu juga sama, hukumannya minimal 6 tahun, saudara. Kok minimal, ya, maksimal 6 tahun, saudara. Ya. Nah ini kita yang lagi menyampaikan Injil Damai Sejahtera, memberitakan Injil di sosial media dengan undang-undang elektronik, saudara. Ya, jadi kalau kita menyebarkan kebencian terhadap satu golongan, saudara, ya, golongan tertentu, maka kita bisa dikenakan pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2, saudara. Nah, oleh karenanya, saudara, supaya aman, beritakan saja Injil Damai Sejahtera. Kalau saudara tidak punya talenta untuk menjadi apologet, tak usah dikerjakan. Biarkan para apologet yang lakukan itu. Amin, saudara. Ya. Jadi, anyway, ya, Injil tetap diberitakan dalam keadaan apapun. Kalau bahasa saya, saudara, meskipun bumi runtuh, Injil tetap harus diberitakan kepada semua bangsa. Amin, saudara, ya. Baik, saudara, saya pikir demikian untuk pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap apa yang boleh kita dengar pada pagi hari ini kembali akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita doa dulu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu kembali menguatkan iman kami, ya Allah. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu berdoa Tuhan buat tim penggembalaan yang ada di GBI Apia, ya Allah, baik itu yang ada di Medan, Pinje, Stabat. Berkati setiap tim penggembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan. Dengan demikian mereka dimampukan untuk membawa kami jemaat-jemaat untuk lebih dekat datang kepada Tuhan. Dan pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, memberitakan Injil damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua jemaat GBI Apia di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang tengah mengikuti program ini, baik secara real time maupun dalam siaran tunda. Tuhan berkati mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi bangsa, negara, kota di mana kami berada, ya Allah. Oh, mari Tuhan, lawatan-Mu hadir atas Indonesia. Berkati para pemimpin kami, hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan tercurah atas mereka. Dengan demikian mereka dimampukan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang jaya, negara yang damai, bahkan negara yang memberkati bangsa-bangsa lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan para pemimpin kami yang paling tinggi hingga yang terendah, baik yang ada di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun yang ada di lembaga-lembaga negara lainnya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan. Apakah itu terpapar oleh COVID-19 ataupun oleh penyakit kronis yang tidak mampu disembuhkan dengan pendekatan medis, biarlah kiranya kami berdoa bilu-bilu Kristus tercurah atas mereka sehingga sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Bahkan kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat kami yang tengah bersiap-siap untuk pergi ke kantor, melakukan pekerjaan apa saja ya Bapak. Baik mereka yang ada di mobil, di bus, di train, di peri, dimanapun mereka berada, biarlah kiranya kuasa darah Kristus menutup bungkus kehidupan mereka, dan mereka boleh tiba di tempat pekerjaan mereka dengan selamat. Dan apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada sore atau malam harinya mereka boleh tiba bersua dengan keluarga yang mereka kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat kami akan mengakhiri ibadah yang indah pada pagi hari ini. Namun kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Arahkanlah hati saudara ke surga, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita hari ini Maranatha selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah berkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah bersama dengan kami jemaat-jemaat dari GBI Apia. Terima kasih juga buat saudara ya yang sudah bergabung juga dengan kami ya dimanapun saudara berada. Terima kasih. Kembali dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun, haleluya, horas, sese, Mejua-jua, Immanuel. Shalom.